Cuy, pernah gak sih lo kebayang lo tinggal di sebuah negara yang dimana tuh negara mengharamkan muka jelek? Waduh, cak mana itu cu? Nah, ini yang terjadi pada donghua yang berjudul Yang Wang Guai Huelang. Oke, sebelum kita mulai alur cerita dari ini donghua, like dulu gak sih? Terus, buat yang belum subscribe dulu gak sih? Biar gue makin semangat kontennya cu. Udahlah, gak usah basa-basi cu. Beginilah alur cerita dari donghua yang berjudul Yang Wang Guai Huelang. Cerita bermula seorang mamang yang bernama Xiaoku. Baru bangun tidur, doi langsung ngeliat berita aneh nih cuy, yakni pengesahan RUU terbaru yang berisi himbauan agar orang yang punya muka jelek dilarang keluar rumah. Terus, siapapun yang melanggar peraturan terbaru yang dibuat sama presiden, pemerintah di kota itu nggak akan segan coy untuk menyuruh aparat buat menangkap ataupun menghabisi orang jelek yang keluar rumah. Anjir, rasis banget gak tuh? Gak lama setelah melihat berita gak jelas itu, Xiaoku keluar rumah dan berpamitan sama adiknya untuk interview kerja. Dan pada saat Xiaoku keluar rumah, di situ doi ngeliat banyak orang jelek yang ditangkap sama aparat coy. Gak cuma itu, penangkapan tersebut juga dipublikasikan ke semua warga biar dunia tahu beginilah nasib orang jelek jika keluar rumah dan berkeliling kota. Setelahnya ia sampai di perusahaan. Di situ, Xiaoku diterima sebagai karyawan percobaan. Dikarenakan doi mempunyai komuk pas-pasan. Berbeda sama nih cewek coy. Karena punya wajah cantik, tuh cewek diterima sebagai manajer divisi sekaligus atasannya si Xiaoku. Sehari Xiaoku kerja di perusahaan itu, doi mendapatkan perlakuan gak enak sama tuh manajer coy, karena punya wajah pas-pasan. Setelahnya, Xiaoku pulang ke rumah. Gue dikagetin nih sama adiknya Xiaoku yang bernama Xiaohu. Lah, kaget kenapa bang? Ya kaget lah, uang komuknya adeknya Xiaoku jelek banget cu. Makanya muncul kekhawatiran Xiaoku. Keesokan harinya, Xiaoku kembali ke aktivitas semula coy, yang tiada hari tanpa mendapatkan perlakuan baik sama atasannya. Di situ, Xiaoku begah dan mempunyai impian, yang dimana doi pengen mengembalikan sistem kayak dulu lagi coy. Dan doi juga khawatir kalau suatu saat adiknya keciduk dan dihabisi oleh aparat. Kebetulan nih, saat Xiaoku pulang ke rumahnya, doi ngeliat sebuah tiket yang berisi ajakan buat revolusi. Keesokan harinya, Xiaoku datang ke alamat yang tercantum di tiket itu coy. Gak nyangka, tiket itu ngarah ke sebuah WC umum. Nah, saat doi ngecek ke kamar mandinya, Xiaoku terkejut. Tiba-tiba, doi masuk ke dalam sebuah ruangan bawah tanah dan bertemu dengan Osan ini nih, yang ngaku sebagai dokter bedah coy. Gak basa-basi lagi, dokter bedah itu langsung menyeret Xiaoku ke alatnya dan ingin merubahnya menjadi rupawan. Apesnya, dokter bedah itu terjeduk aparat. Xiaoku yang udah masuk ke kapsul, tiba-tiba Xiaoku berubah coy, jadi cewek cantik dengan rating bintang 5. Aparat yang tadi pengen nangkap si Xiaoku jadi terpingsan-pingsan coy karena kecantikan si Xiaoku. Dari sini, nasib Xiaoku berubah. Ia dipuja semua warga kota, menganggapnya bak seorang dewi yang turun dari langit. Setelahnya, Xiaoku ngelamar di perusahaan tempat ia bekerja dulu. Gak disangka loh, Xiaoku langsung diterima dan langsung mendapati posisi CEO. Mendengar kabar ada cewek cantik bintang 5 selain Meli presiden di negara tersebut, akhirnya muncul 4 kesatria nih yang mencoba untuk menghabisi Xiaoku. Xiaoku yang merasa aneh, akhirnya bertekad untuk melawan 4 kesatria tersebut dan presiden Meli. Keesokan harinya, Xiaoku pergi ke sebuah penjara yang berisi orang-orang jelek, dengan tujuan yakni membebaskan orang jelek tersebut dari penjara. Ternyata rencananya gak semulus yang ia kira. Setelahnya tiba di TKP, Xiaoku dihadang oleh aparat beserta kesatria Meli. Dengan memanfaatkan kecantikannya, Xiaoku melawan satu persatu aparat dan kesatria tersebut tanpa pandang bulu cu. Gak lama dalam pertarungannya, akhirnya Xiaoku berhasil menang coy dan membebaskan tawanan orang jelek di dalam penjara tersebut. Setelah kejadian itu, orang-orang jelek yang dibebasin Xiaoku tiba-tiba ngeberontak, saling ngadu siapa yang paling jelek di antara mereka. Gue yang paling jelek. Enggak, gue yang paling jelek. Woi, lu semua tunduk sama gue. Gue punya minus bintang, yang berarti gue paling jelek. Buset, dia ngadu mekanik gak tuh? Melihat hal itu, Xiaoku bingung. Xiaoku yang kini mempunyai partner dalam misinya, akhirnya Xiaoku ngebuat rencana lain yang disusun dan disiasati oleh partner barunya itu, biar kejadian serupa gak terulang lagi coy. Namun Xiaoku agak gak setuju nih dengan rencana partner itu. Xiaoku malah ada rencana lain, yakni datang ke istana dan segera melengsarkan si Meli. Keesokan harinya, Xiaoku datang ke istana tempat Presiden Meli tinggal. Walau butuh perjuangan untuk bisa menembus masuk ke dalam istana, akhirnya Xiaoku berhasil bertemu dengan presiden dan mengejutkan coy.
Setelah adu argumen dengan si presiden, ternyata Meli si presiden yang ngebuat peraturan orang jelek dilarang keluar rumah itu adiknya coy, yang bernama Xiaohu. Usut punya usut juga nih, patua yang ngakui dokter bedah itu ternyata presiden asli Meli yang diubah sama adiknya. Anjir, absolut cinema banget cu. Ini nih, ternyata asal mula kejadian ini bisa terjadi itu berawal ketika Xiaohu lagi nangis, terus disamperin sama Meli. Meli yang mempunyai sifat baik dan perhatian sama warganya. Meli mengajak Xiaohu ke istana dan memperlihatkan isi istana dan teknologi istana ke Xiaohu. Nah, ini yang dinamakan dikasih hati minta jantung. Xiaohu yang ada jelek tiba-tiba menyerang Meli dan merubahnya jadi patua. Sementara itu, Xiaohu merubah dirinya menjadi Meli. Dari situlah RUU gak jelas di negara tersebut dibuat coy. Asli, kesel banget gue sama di bocah cu. Udah tahu komuknya jelek, seharusnya ada teh jangan gitu kenapa ya? Ya lu bayangin aja, ini bocah gak jelas banget anjir. Ngapa pakai RUU orang jelek dilarang keluar rumah? Seharusnya ngaca gak sih adeknya itu? Buset, udah jelek, ada teh jelek pula lagi. Oke, lanjut lagi dong kita. Antara bingung sama sedih nih, Xiaohu yang enggan melawan adiknya akhirnya dibantu sama Patua yang tahu cara buat menghancurkan sistem RUU itu coy. Tanpa ragu, Xiaohu mengobrak-abrik sistem istana. Walau Xiaohu tahu resikonya, Xiaohu tetap kekeh dan berjuang agar gak ada penindasan yang terjadi dalam negeri ini lagi coy. Nah, setelah Xiaohu mengaktifkan power buat menghentikan sistem itu, akhirnya Xiaohu berhasil mengembalikan sistem rusak yang dibuat sama adiknya. Ini, kota kembali normal, orang jelek bisa eksis lagi tanpa ditangkap dan diadili oleh aparat. Gak cuma itu aja cu, Putri Meli yang udah kembali normal mimpin negara lagi coy, membangun sistem baru yang adil, makmur, serta gak ada satupun yang terugikan. Sementara itu, Xiaohu menyesal atas perbuatannya, nangis di atas gedung mirip tokek yang mau boker. Hah, lu udah ngeliat tokek boker belum? Ini nih, lihat aja sih Xiaohu. Gue juga gak tahu dah air mata nyesel apa air mata tokek nih. Intinya, kota udah kembali normal lagi cuy. Tapi, dari kejadian tersebut dan kemerdekaan yang dirasakan warga, ternyata mengorbankan nyawa Xiaohu. Dan yang lebih nyeseknya lagi nih, perjuangan Xiaohu dan pengorbanan Xiaohu itu gak ada satupun yang tahu cu. Anjir, nyesek juga Ibarat kata, jadi tumbal proyek dari si Putri Meli cu. Tapi, kayaknya bakal ada season 2-nya deh. Tunggu aja pokoknya. Ya, demikianlah alur cerita singkat dari gua. Pokoknya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Arigato minasang.